Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa dari kelas 1 BKIC. Saya akan mempresentasikan materi yang saya dapat dari mata kuliah Metodologi Studi Islam. Pola perkembangan sejarah pemikiran Islam, perspektif insider dan outsider. Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif yang melingkupi segala aspek kehidupan dan keilmuan dengan berbagai disiplin ilmu yang menarik banyak minat baik dari segi insider, penganut agama Islam, dan outsider, luar penganut Islam. Pengertian pemikiran Islam secara etimologis berasal dari kata pikir yang berarti akal budi, ingatan, dan angan-angan. Kata pikir mendapatkan imbuhan ber, yaitu mempunyai arti menggunakan dan memutuskan sesuatu atau menimbang-nimbang dalam ingatan. Kata Islam secara etimologi berasal dari kata salima yang berarti selamat dari bahaya atau aslama yang berarti selamat dan aman. Sejarah pemikiran dan peradaban Islam. Kelahiran peradaban Islam yakni sejak pertengahan abad ke-7 Masehi, ketika masyarakat Islam dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah merupakan dampak positif dari aktivitas kebebasan berpikir umat Islam. Akal itu yang tumbuh subur ibarat candawan di musim hujan. Pada tahun 1258 Masehi, dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Hal ini terjadi karena menurunnya aktivitas pemikiran umat Islam yang cenderung stagnan. Perkembangan pemikiran Islam dan peradaban Islam didukung oleh para khalifah yang cinta ilmu pengetahuan dengan fasilitas dana secara maksimal karena stabilitas politik dan ekonomi yang sudah mapan. Pengertian insider dan outsider. Insider adalah pengkajian Islam dalam perspektif insider atau pengkaji dari kalangan muslim sendiri yang didominasi oleh para ulama, syekh, wali, dan pengkaji-pengkaji Islam lainnya. Ini mulai menunjukkan kecenderungan yang cukup kritis. Outsider adalah para pengkaji agama yang bukan penganut agama yang bersangkutan. Mereka adalah sarjana-sarjana barat yang amat baik tertarik dengan dinamika umat muslim di dunia ini. Perkembangan studi Islam perspektif insider-outsider. Kajian yang dilakukan oleh penganut Islam insider lebih bisa diterima dibandingkan dengan kajian yang dilakukan oleh outsider. Bagi kalangan konservatif dan fundamental, kajian Islam yang dilakukan oleh outsider sulit diterima karena perbedaan ideologi yang mendasarinya. Alfred T. Welk mengklarifikasi kecenderungan kajian keislaman dalam 3 bidang, yaitu studi teks Al-Quran itu sendiri atau eksegasi, searah interpretasinya, dan peran Al-Quran dalam kehidupan muslim, serta kajian metodologi tafsir. Kajian insider-outsider dapat memperkaya kajian keislaman, maka sudah tentu mengakomodir epistemologi yang berkembang dalam dua perspektif tersebut layak dilakukan. Epistemologi kajian Islam yang dikembangkan oleh Al-Jabiri dapat dijadikan sebagai representasi epistemologi insider. Al-Jabiri menguraikan bahwa epistemologi yang berkembang dalam transisi Islam mencakup 3 paradigma, yaitu al-bayan rasionalisme, al-burhan empirisme, dan al-irfan intuisi. Perbedaan perspektif insider dan outsider. 1. Dari segi agama, insider ajaran atau perilaku, outsider pengetahuan atau keilmuan. 2. Dari kajian objek, insider subjek atau di dalam objek, outsider menjaga jarak dengan objek. 3. Dari segi sifat,
insider, keyakinan; outsider, kecurigaan atau hipotesis. 4. Dari segi kajian: insider, normatif atau nilai; outsider, historis atau tampak. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.